Halo semuanya, kembali lagi di Ari Syahab Motovlog. Motovlog paling asoy, paling keren, paling beda. By the way, ini video ke-6 gua selama jadi motovlog ya. Kali ini gue bakal ngebahas tentang sebenarnya kalau kita punya motor Kawasaki W175 itu harus gabung klub atau enggak sih? Atau mungkin ya udah kita sendiri-sendiri aja gitu. Gua bakal bahas itu dan kenapa alasannya gua enggak ikut klub dan memilih untuk solo riding ya. Jadi ini video ke-6 gua dan video sebelumnya gua ngebahas tentang plat nomor. Jadi gua baru balik nama dan udah dapat plat nomornya, udah ganti. Langsung tonton aja di video sebelumnya, di video kelima gua di bawah. Dan hari ini gue bakal ngebahas yaitu tadi, kalau kita punya Kawasaki W175 penting gak sih kita join klub atau mungkin kita join komunitas gitu kan, atau mungkin memilih sendiri. Gue jawab satu-satu dulu teman-teman. Jadi setelah gue punya Kawasaki W175 ini, seminggu tuh gue masih kayak apa ya, kayak ibaratnya kita baru punya anak lah ya, maksudnya kita nggak tahu nih harus gimana. Bukan kayak gitu ya, maksudnya ya ya pengalaman baru ya maksudnya. Nah, gua sebenarnya di seminggu pertama punya ini, gua udah nyari-nyari di Instagram tuh, nyari-nyari di Instagram kayak klub-klub motor gitu kan, klub-klub motor. Cuman kayaknya ya gua nih nggak sempet kalau harus ikut komunitas ataupun ikut klub motor gitu ya. Kesatu ya kembali lagi gue sibuk karena gue kerja juga, apalagi gue tukang cukur yang mengharuskan weekend itu padat ya, karena tukang barbershop di weekend itu rame pastinya. Jadi kemungkinan bakal sibuk banget di weekend gitu. Nah, beberapa komunitas atau klub sering ada acara di weekend gitu, makanya kayaknya gua belum cocok deh kalau untuk saat ini join klub gitu. Jadi ya masih banyak hal yang dipertimbangkan kan ya. Sebenarnya gua udah nanya-nanya tuh, bahkan ada juga klub yang nanya ke gua, lu mau join klub gak gitu. Dan tadinya gue sumpah ini mah gua pemikiran awam ya, maksudnya pemikiran awam yang nggak tahu lah ya kan. Awalnya gue kira tuh benefitnya apa kita join klub ya, maksudnya ya udah cuman kita punya teman untuk sharing, punya teman untuk motoran, apa paling pakai jaket doang gitu, pakai jaket nama klubnya gitu. Selebihnya ya udah gitu kan. Tadinya pemikiran gua, tapi setelah gua sharing-sharing sama temen gua, benefit join komunitas atau join klub motor apa sih kata gua, cuman biar dapat nama doang atau biar keren doang apa gimana gitu kan. Ini pemikiran gua awam ya. Enggak lebih dari itu, Riz. Namanya juga komunitas kan, apalagi komunitas tertentu. Jadi ngebahasnya ya seputar motor, Contoh, kalau misalkan lu ada onder deal yang langka, atau mungkin lu di jalan mogok, atau mungkin ada trouble, lu bisa komunikasiin ke komunitas lu. Jadi suatu saat nanti lu dimanapun itu bisa dibantu gitu. Banyak banget benefitnya. Ternyata banyak banget benefitnya gitu. Nah, cuman ya ini bukan soal mau gabung atau enggak ya, lebih tepatnya ke belum perlu atau masih belum perlu gitu. Karena kalau misalkan gua join klub juga gitu kan, gua join komunitas juga, bakalan percuma. Karena ya kembali lagi gua di weekend kerja, takutnya gue udah join klub tapi gue nggak bisa berkontribusi di sana. Ya walaupun berkontribusi nggak bisa berkontribusi secara ini ya, cuman
ya minimal hadir lah kalau ada event atau mungkin banyak hal lah ya kan. Nah takutnya di saat gue udah join tapi gue nggak bisa berkontribusi gitu, yang dikhawatirkan itu ya, makanya gue belum bisa untuk join ke komunitas atau ke klub gitu. Nah selain itu gue juga pribadi yang sebenarnya dibilang introvert sih enggak ya, ekstrovert juga enggak, sebenarnya ambivert kali ya lebih tepatnya. Cuman gue tuh emang hobinya keluar nih, melalang buana lah kasarnya gitu ya. Tapi emang lebih seneng sendiri kayaknya. Setelah gue teliti ya, diri gue nih kayaknya lebih seneng sendiri kalau kemana-mana, karena ke satu nggak ribet, kita nggak harus nungguin orang ya kan, kita nggak harus nyocokin jadwal orang. Kalau misalkan hari ini kita mau cabut ya cabut aja gitu, sesuai hati kita gitu. Nah terus selama di perjalanan emang gue nih kadang-kadang kalau ngobrol sih asik ya, kalau misalkan momennya pas dan ada konteks. Kalau gua ngobrol nih, kalau ada konteks dan momennya pas itu bisa asik. Cuman kalau misalkan gua jalan berdua gitu, apalagi sama mungkin teman-teman yang mungkin baru kenal atau mungkin teman-teman yang belum tahu gua banget tuh, kayak ada momen-momen awkward gitu. Contoh, walaupun itu sama temen sendiri ya, misalkan gua touring deh sama temen gua, boncengan gitu kan, walaupun itu sama temen sendiri, tapi kadang-kadang ada beberapa momen awkward aja gitu, kayak awkward nih gitu kayak. Nah gue tuh gak bisa kayak gitu, karena ya selama perjalanan kan harus interaksi ya nggak harus sih, cuman ya bakalan aneh aja gitu kan kalau selama perjalanan dia awkward gitu. Kadang-kadang gitu momen canggung kayak gitu, gua yang sering bikin momen canggung kayak gitu. Nah makanya kenapa gua lebih memilih sendiri ya itu tadi gitu, karena gua bisa lebih lepas, bisa lebih, gua bener-bener seutuhnya jadi diri sendiri kalau jalan sendiri gitu ya. Terus gue juga jadi lebih tahu kapasitas gue sebenarnya ya, rasa takut gue, rasa ingin tahu gue, rasa survive gue gitu. Jadi ya karena sendiri ya lo harus bertahan hidup sendiri gitu kasarnya gitu. Jadi nggak mengandalkan orang lain kecuali orang di pinggir jalan atau mungkin ada yang minta bantuan gitu ya. Selebihnya ya gue jalan sendiri itu sih. Makanya gue yang belum bisa untuk join di klub atau komunitas gitu. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Selebihnya mungkin ya karena ada beberapa benefit yang dikasih komunitas atau klub. Suatu saat kayaknya kalau misalkan gue udah fokus nge YouTube gitu ya, udah penghasilan full dari YouTube atau endorse amin ya, gue skip dulu nyukur, mungkin bisa lebih fokus ke motovlog kali ya kalau misalkan situasinya udah memungkinkan. Tapi kalau misalkan belum memungkinkan, belum bisa untuk lebih fokus ke motovlog ya, ini ibaratnya untuk nggak gue jadiin kerjaan utama, atau mungkin ini gue jadiin kayak ya udah gue bercerita aja tentang gue punya motor Kawasaki W175, pengalaman gue, experience gue, apapun itu mengenai motor gue ya. Ibaratnya ini tuh jadi wadah dokumentasi arsip motor gue, dan kalian pun bisa ikut menikmati atau menonton gitu dengan saksi dengan motor gue ini gitu ya. Ya gue sih nggak berharap lebih ya, maksudnya nggak berharap lebih dalam artian ya anggap aja bonus lah ya. Kalau misalkan suatu saat nanti gue bisa beneran menjadi sesuatu dari sini, itu bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau misalkan nggak jadi apa-apa pun, pokoknya harus jadi apa-apa maksa ya, pokoknya intinya gitulah teman-teman. By the way, terima kasih banyak teman-teman yang udah subscribe
yang udah like dan memberikan sharing ya, memberikan komentar di YouTube gua. Thank you banget kalian udah menjadi temen gua selama gua punya Kawasaki W175 ini. Gua nggak nyangka banget ternyata seluas itu ya, maksudnya apa ya, banyak banget pemahaman atau mungkin pengalaman yang dulunya belum gua tahu, akhirnya gua tahu sekarang karena komentar kalian semua. Ya ibaratnya gua nih jadi orang ketiga penyalur informasi lah ya. Jadi mungkin di luar sana juga banyak mungkin yang sama masih kosong kayak gua. Gitu. Jadi ibaratnya kita saling bertukar informasi, saling sharing, saling upgrade diri, saling mengembangkan diri lah intinya untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kekayaan. Oke, segitu aja video dari gua. Nikmatin video-video sebelumnya atau mungkin video yang akan datang. Pokoknya lu sahabat gua, lu bakal nemenin gua dalam kondisi apapun. Gua akan setiap seminggu sekali untuk update video tentang Kawasaki W175. Dadah.